Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel saya, yaitu channel 5 menit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan bagaimana cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Mungkin di sini ada sebagian yang sudah tahu bagaimana ataupun apa kegunaan dari Google Form itu. Nah, namun tidak ada salahnya saya akan membagikan kembali atau menyampaikan kembali mengenai bagaimana cara membuat soal, baik itu soal pilihan ganda maupun pilihan esai dengan menggunakan Google Form. Tentunya hal yang harus kita perhatikan pertama kali, kita harus memiliki sebuah perangkat untuk membuka atau mengakses Google Form tersebut. Nah, di video ini saya menggunakan laptop. Kemudian kita juga harus sudah terkoneksi ke internet. Kita harus sudah terkoneksi ke internet. Kalau sudah, selanjutnya kita buka Google Chrome atau mungkin bisa juga menggunakan browser yang lain. Tapi di sini di video kali ini saya lebih lebih nyaman menggunakan browser yaitu Google Chrome. Nah, langsung saja kita buka browser tersebut seperti ini. Nah, setelah browser Google Chrome terbuka, di sini kita ketikkan Google Form, langsung seperti ini di Google, lalu kita enter. Nah, setelah ini kita pilih link atau halaman yang pertama seperti ini, kita klik. Kemudian setelah masuk, nah di sini kita wajib di sini kita wajib masuk dengan menggunakan akun Google. Kenapa gitu? Karena Google Form ini merupakan salah satu produk dari Google. Otomatis ketika akan mengakses Google Form tersebut, kita wajib login dengan menggunakan akun Google. Misalnya di sini saya akan masuk dengan akun Google yang ini, kemudian masukkan passwordnya seperti ini. Nah, ini kenapa ada verifikasi 2 langkah? Karena akun Google saya diproteksi menggunakan beberapa verifikasi 2 langkah, sehingga ketika login akan muncul permintaan kode seperti ini. Tapi biasanya ketika akun yang tidak di-set itu tidak akan meminta kode seperti ini. Ketika sudah berhasil login dan masuk ke dalam Google Form atau Google Formulir, langkah selanjutnya yaitu kita klik tanda panah seperti ini, atau di bagian menu kosong ini kita klik untuk mulai membuat soal di Google Form. Kita klik seperti ini. Kemudian di sini kita akan dihadapkan dengan jendela dari Google Form tersebut. Maka di sini kita bisa langsung menyiapkan format untuk pembuatan soal tersebut. Nah, yang pertama kita akan coba buat soal Google Form dengan mode pilihan ganda. Nah, yang pertama kita buat dulu judulnya. Misalnya di sini kita buat judul soal ini dengan menuliskan, misalnya saya akan membuat soal untuk pelaksanaan pekan ulangan ya, pekan ulangan ke 1 semester ganjil gitu. Misalnya seperti ini. Kemudian di sini untuk deskripsi ini opsional
untuk diisi ya boleh diisi boleh tidak, tapi saya menyarankan untuk diisi supaya ketika pengguna atau orang yang akan mengerjakan soal ini bisa melihat deskripsi dari soal yang kita sampaikan. Supaya kenapa? Tentunya tujuannya supaya lebih jelas dalam memahami instruksi dari soal ini. Biasanya saya memasukkan instruksi di sini. Ini adalah instruksi dari pengerjaan soal. Misalnya kayak gini ya, contoh saja. Kedua, instruksi ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk deskripsi ini bebas ya, mau dimasukkan deskripsi tentang soalnya ataupun petunjuk lainnya itu. Biasanya kalau saya ketika memasukkan ini, selain penjelasan singkat mengenai soal atau informasi umum mengenai soal, saya juga biasanya memasukkan deskripsi di dalamnya. Nah, kemudian di sini di bagian bawah ada tab ya, ini bukan tab, tapi ada tampilan untuk memulai memasukkan soalnya. Untuk pilihan ganda itu sangat mudah, tapi biasanya sebelum kita memasukkan atau memulai menuliskan soal dan pilihan gandanya, alangkah baiknya kita buat terlebih dahulu kolom untuk memasukkan nama dan juga kelas. Misalnya di sini kita buat judulnya, ini kita tulis nama lengkap seperti ini, kemudian kita pilih ininya menjadi jawaban singkat karena untuk nama lengkap cukup jawaban singkat seperti ini. Kemudian jika ingin dikasih deskripsi itu bisa kita kasih deskripsi, misalnya deskripsinya kita isi dengan keterangan, misalnya isikan nama lengkap ya. Contoh Samsudin. Jika nama lengkap ini wajib diisi, maka kita aktifkan tombol wajib diisi seperti ini sehingga tombolnya menjadi menyala dua ini. Setelah itu kita tambahkan juga pertanyaan lain untuk mengisi kelas. Misalnya di sini kita tuliskan kelas seperti ini, kemudian ini rubah menjadi jawaban singkat. Setelah itu kita aktifkan wajib diisi, dan jika ingin menambahkan deskripsi silahkan klik tombol titik 3 kemudian pilih deskripsi. Nanti di sini akan muncul deskripsinya apa. Nah, seperti ini. Misalnya kita isi deskripsinya menjadi masukan kelas seperti ini. Kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah, supaya form ini lebih menarik ataupun form ini lebih interaktif, kita tambahkan juga sebuah kode atau sebuah token supaya si soal ini seolah-olah bisa dikunci atau dikunci dengan menggunakan password atau token, padahal sebetulnya itu hanya memasukkan deskripsi yang dicocokkan dengan jawaban. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan pertanyaan, misalnya di sini token atau password ya. Kita beri judul token atau password. Kemudian kita pilih jawaban singkat. Kemudian di sini kita pilih wajib diisi dan kita masukkan deskripsi, misalnya
Di sini kita kasih penjelasan, contohnya masukkan token atau password yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, seperti ini. Kemudian kalau sudah, bagaimana untuk memvalidasi supaya si kolom ini bisa digunakan untuk memasukkan token atau password? Caranya mudah sekali. Di bagian titik 3 ini kita klik, kemudian kita pilih validasi jawaban, sehingga si form ini akan bisa diisi atau terbuka ketika jawabannya cocok dengan apa yang kita tentukan di form token atau password ini. Misalnya di sini saya ingin si kolom ini diisi dengan menggunakan teks, di mana teksnya itu berisi token kita atau password kita. Misalnya token atau password ini adalah pukul 2022. Jadi ketika siswa ataupun pengguna yang ingin mengisi soal ini wajib memasukkan token atau password dengan tulisan pukul 2022 yang hurufnya itu kapital semua. Dan kemudian jika password atau token yang kita masukkan itu salah, atau token yang dimasukkan oleh siswa itu salah, kita juga bisa memunculkan notifikasi. Entah itu notifikasinya memberitahukan bahwa token atau password yang dimasukkan itu salah, ataupun memberikan clue terhadap token atau password yang kita buat. Misalnya di sini saya akan memasukkan notifikasi ketika token atau password yang dimasukkan salah. Contohnya seperti ini. Token atau password salah. Nanti ketika kita memasukkan token atau passwordnya salah, maka akan muncul tulisan token atau password salah. Nah, jika sudah, selanjutnya apa gitu kan ya? Selanjutnya, supaya lebih interaktif, kita tambahkan bagian. Ini di sini kan ada tambahkan pertanyaan, import pertanyaan, tambahkan judul dan deskripsi, tambahkan gambar, tambahkan video, dan yang terakhir yang kita akan coba yaitu tambahkan bagian. Fungsinya untuk apa? Ketika diklik nanti akan seperti ini, dan fungsinya adalah untuk membuat Google Form ini bisa diklik dan memunculkan halaman berikutnya. Jadi ketika memasukkan password itu, setelah memasukkan password supaya kita bisa memulai mengerjakan soal. Nah, dengan bagian ini kita bisa membuat halaman soal, atau setelah memasukkan password itu akan ada di halaman berikutnya. Jadi tidak satu halaman ke bawah terlalu panjang. Nah, dengan menggunakan bagian ini, maka halaman soal akan menjadi lebih rapih karena ditampilkan di halaman berikutnya. Jadi tidak satu halaman ke bawah yang terlalu panjang, makanya kita buat dengan menggunakan bagian ini. Nah, di bagian ini kita juga bisa memasukkan judul. Misalnya kita beri judul soal misalnya kita judul 1 soal pilihan ganda, seperti ini. Nah, di soal pilihan ganda ini kita juga bisa berikan deskripsi, misalnya jawablah soal berikut ini dengan memilih satu pilihan yang menurut kamu benar. Memilih satu pilihan dari
beberapa pilihan yang ada yang menurut kamu benar, misalnya seperti itu. Nah, setelah demikian barulah kita bisa memulai menambahkan soal-soal pilihan ganda tersebut. Nah, caranya seperti apa? Caranya sangat mudah sekali, maksudnya sangat mudah. Kita cukup klik tombol tambah yang di sini untuk mulai menambahkan beberapa pertanyaan. Misalnya di sini kita coba untuk menambahkan pertanyaan. Nah, seperti biasa kita masukkan judul pertanyaannya. Misalnya soal yang pertama itu apa nama ibu kota negara Indonesia, misalnya seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih pilihan ganda. Kemudian di sini akan muncul opsi. Nah, untuk opsi ini adalah opsi atau pilihan untuk membuat pilihan ganda tersebut. Nah, kita isi dulu opsi yang pertama, misalnya kita isi dengan A, Jakarta, seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan lebih dari satu opsi atau pilihan, kita cukup klik tulisan tambahkan opsi yang ini, klik sehingga opsi yang berikutnya akan muncul. Kita isi misalnya B, Bandung. Kemudian kita tambahkan opsi lagi C, Banten misalnya. D, Kuningan. Atau E, semua jawaban salah. Kalau sudah seperti ini bagaimana kita? Nah, kita sudah membuat pilihan gandanya atau opsi dari pilihan ganda tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan jawaban yang benar dari beberapa pilihan ganda ini atau dari soal pilihan ganda ini? Itu sangat mudah sekali. Caranya kita klik tombol 3 ini atau klik tanda 3 yang ini ya, ini kita klik sekali, kemudian nanti muncul beberapa pilihan. Nah, ini kita bisa masukkan deskripsi untuk soalnya, atau kalaupun kita tidak ingin memasukkan deskripsinya itu juga nggak masalah. Nah, itu bisa di sini. Oh iya, sebentar. Kok tidak ada ya? Tidak ada validasi jawaban di sini. Tidak ada jawaban. Oke. Nah, ini tidak ada jawaban. Di sini harusnya ada validasi jawaban. Oke, mohon maaf. Nah, jadi tadi ada yang terlewat. Kenapa di pilihan ganda ini tidak ada validasi jawabannya? Karena kita harus mengatur setelan untuk soal ini. Nah, supaya muncul validasi mengenai jawaban pilihan ganda kita masuk ke tab setelan. Di sini ada 3 tab, kita pilih setelan. Kemudian kita aktifkan pilihan jadikan ini sebagai kuis.
supaya kita bisa memberi poin pada jawaban yang kita masukkan. Kita klik seperti ini. Kalau sudah, isi ada beberapa pilihan. Nah, ini untuk rilis nilainya itu akan kita bisa pilih segera setelah siap pengiriman. Jadi ketika soal ini selesai dikerjakan oleh pengguna, itu bisa langsung memunculkan jawaban ataupun memunculkan skor dari soal yang kita kerjakan, ataupun bisa kita pilih nanti setelah peninjauan manual. Jadi setelah kita tinjau itu bisa kita kirim untuk penilaian atau skornya. Nah, ini bebas tergantung dari selera kita untuk merilis nilainya seperti apa, tapi biasanya saya lebih suka langsung rilis nilainya, kira-kira seperti itu. Dan juga di setelan kuis ini, ketika responden ataupun pengguna selesai mengisi soal ini kita bisa menampilkan atau mengirimkan jawaban yang tidak terjawab, jawaban yang benar, dan juga nilai dari setiap jawabannya atau poin dari setiap jawaban yang kita jawab dengan benar. Nah, ini opsional ya, bebas tergantung kita ingin menampilkannya seperti apa, tapi biasanya jawaban yang benar kita matikan, kemudian nilai poinnya boleh dinyalakan, dan juga pertanyaan yang terjawab juga boleh diaktifkan, atau kalau mau diaktifkan semua juga boleh. Nah, ini juga kita bisa menambahkan atau mengeset atau mengatur setiap poin dari pertanyaan. Itu bisa di-set secara global, dalam artian ketika kita menambahkan pertanyaan baru atau pemilihan ganda baru, itu akan otomatis terset setiap poinnya. Misalnya kita set ya poin itu berisikan 10 ya, misalnya 20 deh, 25 gitu, 25 per soal jawabannya. Nah, ini bisa. Kemudian untuk pengumpulan jawabannya, ini ada settingan apakah pengguna dapat menerima salinan dari respon kita ataupun tidak. Nah, ini tergantung opsional ya, karena ini soal pengeditan respon kita matikan. Kemudian untuk pengumpulan alamat email kita nonaktifkan, tapi jika kita ingin membatasi pengguna atau siswa yang ingin mengerjakan soal ini dengan sekali menjawab, itu kita aktifkan yang batasi ke satu jawaban, sehingga ketika pengguna menjawab soal ini dan juga selesai mengirimkan soal ini, itu tidak akan bisa mengerjakannya lagi ketika menggunakan akun Google yang sama. Nah, kita aktifkan supaya pengguna terbatasi, dan nanti untuk remedial dan sebagainya itu bisa kita aktifkan kembali. Makanya kita batasi saja dulu ke satu jawaban. Kemudian untuk presentasi ini biasanya opsional ya, mau diaktifkan enggak, tapi biasanya saya tidak mengaktifkannya, kira-kira seperti itu. Atau kalaupun mau boleh, misalnya di sini lakukan status progres, acak urutan pertanyaan, itu bisa. Cuman untuk acak urutan pertanyaan ini hati-hati, karena kita juga buat form di bagian 1. Biasanya ketika kita mengaktifkan acak urutan pertanyaan ini, nanti si pertanyaan di bagian 1 akan teracak dengan pertanyaan di bagian kedua, ataupun kalaupun tidak, biasanya urutan nama lengkap dan kelas itu akan mengacak. Jadi biasanya kelas dulu ataupun nama lengkap dulu, itu tergantung dari sistem yang mengacaknya. Tapi kita coba biar nggak penasaran untuk mengaktifkan acak urutan pertanyaan. Kemudian barangkali kita menuliskan
konfirmasi pesan ketika pengguna berhasil mengirim, itu bisa misalnya terima kasih, jawaban sudah dikirim, atau apapun itu bolehlah. Ini mah bebas. Nah, kira-kira seperti itu, dan selebihnya ini gak usah diatur. Kalau sudah, kita cek apakah si pilihan ganda ini bisa kita set poinnya, masing-masing poin, dan juga mengeset jawaban yang benarnya. Kita coba klik lagi tanda 3 yang di sini, kira-kira seperti ini. Kemudian kita cek, ternyata belum ada. Ada yang salah di bagian mana ini? Di sini sudah dijadikan kuis, tapi di sini tidak ada. Nah, kalau tidak ada seperti ini, kita coba tidak ada. Harusnya di sini ada, karena di sini ada 0 poin. Oke, coba kita refresh dulu untuk melihat progres yang kita sudah buat. Coba kita klik lagi, kemudian nah ini ada ternyata. Setelah kita refresh browsernya, kita kunci jawaban di sini ada. Jadi kita bisa mulai mengeset kunci jawaban dan juga mengeset poin dari pertanyaan ini. Misalnya kita set jawaban yang benarnya itu A, Jakarta, seperti ini. Kemudian untuk poinnya kita masukkan 25 poin misalnya untuk soal ini. Kalau sudah, nah di sini kita juga bisa memasukkan review, untuk jawaban ini, misalnya review atau pembahasan dari jawaban ini. Nah, barangkali tadi di settingan itu bisa bisa dituliskan atau ditampilkan jawaban yang salah dan benar, itu bisa. Nah, kita masukkan untuk jawaban yang salah, jawaban Anda masih salah misalnya. Coba lebih teliti lagi, ibu kota negara Indonesia itu ada di mana? Itu bisa, atau bisa juga memasukkan video ataupun link-link yang ada di sini bisa. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Nah, ini di jawaban yang benar ini kita bisa isi untuk memberitahu atau mereview dari jawaban yang kita dapatkan gitu. Kalau sudah, kita simpan saja. Kemudian kalau sudah, kita klik selesai. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita coba buat untuk soal yang berikutnya. Biasanya nilai itu 100 ya, karena ini tiap soalnya 25, berarti kita butuh 4 soal untuk mentotalkan poin di soal ini. Jadi biar totalnya itu 100 poin. Kalau sudah, kita tambahkan lagi. Seperti biasa, kita masukkan pertanyaan nomor 2 misalnya. Misalnya tadi ada masalah apa ya? Ini misalnya soal yang kedua itu 1 ditambah 1 berapa hasil dari 5 dikali 5? 1 jawabannya 100 misalnya, 100 B 25 C 75
Kemudian di sini D 2000. Kemudian E 800. Seperti biasa kita set kunci jawaban, misalnya yang benar itu yang ini. Kemudian kita isi poinnya 25. Kemudian ketika ingin ditambahkan masukan jawaban boleh, ataupun tidak juga tidak masalah. Kita klik selesai kalau sudah. Dan juga kita tambahkan ke soal yang berikutnya. Jangan lupa kita klik wajib diisi supaya semua soal bisa diisi, atau supaya ini soalnya bisa dilewat, ataupun ketika pengguna tidak tahu kemudian tidak diisi, maka kita klik yang ini menjadi mati atau dimatikan saja. Kemudian kalau sudah, yang ini juga kita klik matikan. Setelah itu kita tambahkan soal berikutnya 3. Nah, barangkali Bapak Ibu ingin memasukkan soal yang ada gambarnya, itu bisa. Caranya bagaimana? Tentunya kita harus punya sebuah gambar terlebih dahulu. Misalnya kita di sini akan membuat soal tentang buah-buahan. Dari itu kita download dulu gambar buah-buahan. Misalnya di sini saya akan mencari gambar jeruk ya. Setelah itu kita download dulu gambar jeruknya. Setelah download, kita buka gambar baru. Setelah itu kita klik simpan gambar tersebut. Setelah disimpan, kita save filenya sehingga seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke Google Form, kita buat sebuah pertanyaan di sini. Misalnya pertanyaannya seperti ini: buah apakah ini? Kan seperti ini. Kemudian untuk menyisipkan gambar jeruk yang tadi kita sudah download, caranya sangat mudah. Kita klik icon gambar di samping kolom pertanyaan, kita klik seperti ini. Nah, kita klik seperti ini sehingga kita akan sisipkan gambar yang tadi sudah kita download. Caranya bagaimana? Di sini bisa beberapa metode, bisa untuk mengunggah atau mengupload langsung dari gambar yang sudah kita download, ataupun bisa menggunakan kamera, menggunakan URL juga bisa, Google Drive dan sebagainya bisa. Tapi karena tadi kita sudah mendownload gambarnya, maka kita unggah saja seperti ini. Setelah kita cari, lalu kita cari gambar yang tadi kita sudah download. Nah, di sini gambar yang tadi kita sudah download, kita klik, kemudian pilih open. Proses upload akan berjalan. Setelah upload berhasil, maka di sini akan muncul gambar dari yang kita masukkan tadi. Maka akan seperti ini. Buah apakah ini? Ini kita masukkan jawabannya, misalnya pisang. B kelapa. C nanas. D jeruk. E hanya Tuhan yang tahu, misalnya. Kalau sudah, kita kasih jawaban di sini. Poinnya misalnya 25, kemudian jawaban yang betulnya adalah jeruk. Di sini kalau sudah, kita klik selesai. Kemudian untuk jawaban yang terakhir, kita tambahkan juga seperti yang tadi. Nah, pertanyaannya adalah misalnya nah, kalau misalnya muncul kayak gini, kita buat ulang saja, tidak masalah. Nah, biasanya tidak akan hilang ketika koneksinya lancar. Ini masih ada ternyata. Untuk pertanyaannya, misalnya siapa presiden
Indonesia ke 12 misalnya ya. Jokowi Widodo. B, belum ada, saya sendiri. Misalnya seperti ini ya. Untuk jawabannya kita pilih 25 poin. Kita pilih yang semua jawaban salah. Kemudian kalau sudah kita klik selesai. Nah, di sini kita sudah memasukkan keempat soal yang masing-masing soal itu memiliki poin sebesar 25 poin, sehingga ketika 4 soal ini sudah selesai dibuat, maka poin totalnya akan menjadi 100. Nah, ini akan menjadi 100, sehingga dalam penilaian biasanya 100 itu yang ideal. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita juga ingin menambahkan soal esai? Soal esai untuk form atau formulir dari soal ini. Caranya sangat mudah. Kita buat lagi bagian seperti tadi, seperti ini, untuk merapihkan atau membuat form soal ini lebih interaktif ya, karena tadi kan di bagian kedua soalnya pilihan ganda, dan setelah mengerjakan pilihan ganda sebelum disubmit, kita kerjakan juga atau pengguna akan mengerjakan juga soal esai. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi konsepnya. Kita masukkan judul dulu, misalnya 2 soal esai, misalnya seperti ini. Dan kita kalau ingin memasukkan deskripsi boleh seperti tadi. Misalnya kerjakan soal ini, kerjakan soal sesuai dengan instruksi misalnya ya, atau yang lainnya juga boleh. Kemudian kalau sudah, seperti biasa kita klik tambahkan pertanyaan. Setelah itu kita masukkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah misalnya soal nomor 1, berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Atau kalau ya boleh seperti ini, berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Nah, jawabannya kalau tadi pilihan ganda, maka untuk esai ini kita ganti menjadi boleh paragraf, boleh jawaban singkat. Tapi kalau misalnya jawabannya hanya pendek ataupun sedikit gitu kan ya, kita cukup memilih jawaban singkat saja seperti ini. Kemudian untuk poinnya misalnya kita bisa rubah ataupun kita bisa samakan juga boleh. Yang pasti poinnya kita ubah saja menjadi 50. Lah kok jadi totalnya 150? Karena tadi di PG itu kan tiap poinnya itu 25, sehingga ketika kita tambahkan 50 itu akan menjadi 150. Makanya nanti antara soal pilihan ganda dan juga soal soal esai itu poinnya harus berimbang dan harus disesuaikan supaya mencapai poin ideal, yaitu 100. Nah, misalnya untuk soal pertama ini 25 poin. Nah, ini kita bisa mengisi jawaban yang benar dari pertanyaan ini. Maksudnya untuk soal ini itu bisa juga dicocokkan
apa yang kita tuliskan. Maksudnya ketika hasil dari 1 tambah 1 itu kan 2 ya, otomatis kita isi 2 seperti ini, sehingga ketika pengguna memasukkan 2 otomatis nilainya 25 poin. Ataupun kalaupun pengen jawabannya dengan menggunakan tulisan, ya udah cukup kita masukkan tulisan 2 seperti ini. Jadi jawabannya mau menggunakan angka atau tulisan itu akan sama-sama betul. Nah, kalau sudah, kita klik selesai. Nah, untuk menyesuaikan poin kita atur dulu yang PG-nya ya. Tiap poinnya saya akan kasih menjadi berarti 40 poin. Berarti nah ini nilainya 30. Untuk soal ini itu nilainya 30. Kemudian yang ini misalnya kita kasih 10. Kemudian yang ini juga kita isikan 10 juga, misalnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita isi juga 10. Kemudian yang keempat juga kita isi 10 seperti ini. Nah, setelah itu kita klik selesai. Maka di sini poin totalnya akan tersisa sekarang menjadi 70. Otomatis untuk mencapai nilai 100 maka tersisa 30 poin lagi yang harus kita tentukan. Misalnya untuk soal esai ini ada dua soal, makanya poinnya itu 30-30, sehingga ketika ditambahkan satu soal lagi akan menjadi 100 poin. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini kita tambahkan soal nomor 2. Misalnya soal nomor 2 ini jawabannya adalah, atau pertanyaannya adalah, sebutkan 5 negara di Asia Tenggara, misalnya seperti ini. Ini bisa isi paragraf kalau misalnya panjang. Untuk kunci jawabannya kita masukkan 30 poin, kemudian masukkan jawabannya itu apa ya? Jadi si soal ini bisa kita atur poinnya, dan juga kita bisa berikan masukan terhadap soal tersebut ketika jawabannya kurang sesuai ataupun sudah mendekati sesuai ataupun mendekati benar. Jadi dengan menggunakan paragraf ini kita tidak akan bisa mengset soal seperti pada paragraf singkat atau jawaban singkat dan juga pilihan ganda. Hanya bisa memberikan masukan ataupun review dari jawaban yang dijawab. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya untuk yang ini kita isi saja dengan jawaban singkat supaya kita bisa menentukan jawaban dengan maksimal. Misalnya jawaban yang benar Indonesia, kemudian Thailand, Singapura, dan juga Malaysia.
Vietnam misalnya ya, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita klik selesai. Nah, sehingga semua jawaban baik itu, semua pertanyaan dan baik itu pilihan ganda dan juga esai, sekarang total poinnya adalah menjadi 100. Kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, sudah selesai untuk pembuatan soal baik itu pilihan ganda dan juga soal esai. Nah, kemudian bagaimana kalau kita acak jawabannya? Misalnya yang pilihan ganda, kita ingin mengacak jawabannya, cukup klik tanda titik 3 seperti ini, kemudian kita pilih acak urutan opsi, sehingga ketika nanti dijalankan maka urutan ini akan berbeda-beda setiap penggunanya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga kita acak saja untuk pilihan jawabannya, termasuk yang ini juga sama, kita acak pilihan jawabannya. Kalau sudah, maka siling ini sudah siap digunakan dan dibagikan ke pengguna atau ke siswa untuk mulai mengerjakan soal. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita kirim, alangkah baiknya kita lakukan review dulu atau pratinjau mengenai soal yang sudah kita buat, apakah tampilannya sudah sesuai atau tidak. Maka kita cukup klik icon mata seperti ini atau icon pratinjau untuk mulai melihat review atau pratinjau dari soal yang kita sudah buat. Coba kita klik sehingga muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi betul apa yang tadi saya katakan, bahwasanya ketika kita mengaktifkan acak urutan dari pertanyaannya, tiap bagian itu akan mengacaknya, termasuk penulisan atau penjawaban dari identitas yang tadinya nama lengkap itu harus pertama, sekarang menjadi acak seperti ini, jadi kedua setelah kelas, dan untuk token password itu ketiga. Nah, namun ini akan berubah-ubah seiring dari sistem yang mengacaknya. Tapi kalau misalnya kita tidak keberatan mengenai identitas ini apakah teracak atau tidak, itu tidak masalah, karena yang penting soal pilihan ganda dan juga soal esainya kita bisa acak, sehingga masing-masing pengguna dalam mengerjakannya itu soalnya teracak gitu. Nah, makanya menggunakan bagian ini sangat penting sehingga pengacakan soalnya tidak sampai tercampur dengan soal pilihan ganda ataupun soal esai, hanya teracak di perbagiannya, jadi ini aman. Kira-kira seperti itu. Kemudian coba kita contohkan ya. Nah, ini ada sedikit hal yang menurut saya kurang efektif. Nah, untuk kelas ini sebetulnya kita bisa lebih interaktif lagi. Nah, kita bisa buat dengan menggunakan pilihan. Jadi ketika siswa ataupun pengguna memilih kelas, itu kelasnya sudah tersedia. Jadi pengguna hanya cukup memasukkan nama saja. Nah, bagaimana caranya untuk membuat pilihan kelas tersebut? Caranya sangat mudah. Di bagian kelas ini kita klik, kemudian yang tadinya jawaban singkat kita ganti menjadi drop down boleh, ataupun kotak centang juga boleh. Nah, untuk pilihan biasanya menggunakan drop down, sehingga ketika kita isi pilihannya, misalnya yang pertama 10 TKJ 1, kemudian yang kedua 10 TKJ 2, kemudian yang ketiga 10 TKJ 3, dan yang keempat 10 TKJ 4, yang kelima 10 TKJ 5, misalnya seperti ini. Nah,
Sehingga ketika mode atau bentuk pertanyaannya dalam drop down, maka di sini ini akan muncul seperti ini. Kita coba klik review kembali. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Untuk kelasnya itu akan muncul pilihan seperti ini, sehingga ini menjadi lebih interaktif untuk pengguna. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bebas ya, tergantung selera kita dan juga tergantung dari keefektivitasan dari pembuatan soal ini. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, kita coba isi untuk soal ini. Karena kita pilih estetika raja 1, kemudian nama lengkapnya Diana. Untuk token atau passwordnya jadi seperti ini. Nah, jika kita belum mengisi, maka ketika kita menekan tombol berikutnya itu akan muncul validasi atau notifikasi berupa seperti ini. Pertanyaan ini wajib diisi. Dan jika tokennya salah, misalnya saya isikan ngasal seperti ini, kemudian kita klik berikutnya, maka akan muncul serangan token atau password salah. Nah, tadi fungsinya notifikasi adalah seperti ini. Dan jika kita berhasil atau benar memasukkan token atau password, maka kita bisa beralih ke halaman berikutnya untuk memulai mengerjakan soal. Misalnya seperti ini, kita masukkan token atau password yang betulnya, Pokul 2022, sehingga ketika sudah betul seperti ini, kita klik berikutnya, akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Di sini soal pertama ada soal pilihan ganda. Karena kita mengaktifkan soal ini secara acak, otomatis untuk soalnya akan maksudnya untuk urutan soalnya akan teracak seperti ini. Nah, ini nomor 1 jadi di urutan ketiga, nomor 2 jadi urutan kedua tetap, dan nomor 4 menjadi urutan pertama. Tipsnya supaya ini terlihat rapi ketika mengacak soal ini, untuk nomor soalnya alangkah baiknya tidak diberikan nomor soal. Kenapa? Karena ketika diacak si soal ini kurang begitu pas ketika kita memberikan nomor soal di tulisan soalnya. Makanya ketika mengaktifkan pengacakan ini, maka baiknya dihapus saja nomor soalnya atau tidak diberikan nomor soal. Kira-kira seperti itu. Nah, ini coba kita isi ya. Siapa Presiden Indonesia ke-12? Jawabannya semua jawaban salah. Kemudian berapa hasil 5 kali 5? Jawabannya 25. Kemudian apa nama ibu kota negara Indonesia? Jawabannya Jakarta. Kemudian kita coba salahkan satu ya. Buah apakah ini? Misalnya kita pilih hanya Tuhan yang tahu. Kemudian kalau sudah diisi, kita pilih berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jawaban atau pertanyaan soal esai. Nah, di sini kita coba jawab yang pertama. Berapakah hasil dari 1 tambah 1? Jawabannya itu bisa 2 ataupun 2 seperti ini ya. Coba kita isi dengan 2 menggunakan huruf. Kemudian untuk soal yang nomor 2, kita isi sebutkan 5 negara di Asia Tenggara. Misalnya kita isi Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Apa lagi sebenarnya? Malaysia kalau nggak salah. Kalau sudah, kita langsung coba klik tombol kirim untuk mulai mengirimkan soal ini dan jawabannya, termasuk kita akan melihat skor dari pengerjaan soal yang kita jawab. Kita kirim, sehingga kita akan dimunculkan dengan tombol lihat skor. Maka ketika kita menekan tombol lihat skor, akan muncul nilai dari
pertanyaan tersebut. Di sini poin totalnya adalah 60/100, berarti ada beberapa soal yang kurang tepat dalam menjawabnya. Yang pertama betul, yang kedua betul, yang ketiga betul, yang keempat salah. Betul. Nah ini, berapakah hasil dari 1/1? 30. Sebutkan 5 negara di Asia Tenggara. Lah kok salah jawabannya? Karena tadi kita memilihnya itu jawaban paragraf singkat atau jawaban singkat, dan juga diisinya tuh tiap jawaban satu negara, sehingga ketika kita mengisi ini otomatis salah karena jawaban yang dicocokkan itu tidak sesuai. Jadi maksud dari jawaban 1, 2, 3, 4, 5 itu atau ya, bisa Indonesia, bisa Thailand, bisa Vietnam, bisa Singapura, bisa Malaysia, bukan dengan cara menuliskan langsung semuanya seperti ini, otomatis dianggapnya salah. Jika ingin betul, maka kita tentukan untuk yang ini tuh bisa paragraf seperti ini, ataupun kalau jawabannya jawaban singkat, isinya jangan satu-satu, tapi kita isi misalnya Indonesia, Vietnam dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk jawaban yang panjang ini kita lebih cocok menggunakan paragraf seperti ini, kira-kira seperti itu. Kalau sudah, kita coba lihat, perhatiin jauh lagi. Nah, Anda sudah menjawab. Ketika membuka soal ini, ternyata keterangannya Anda sudah menjawab. Artinya si soal ini hanya di-set untuk satu proses penjawaban. Artinya ketika kita sudah menjawab atau akun Google kita sudah menjawab, otomatis tidak akan bisa mengerjakan soal ini lagi dan dianggap sudah menjawab. Makanya itu fungsi dari batasi satu jawaban. Kira-kira seperti itu. Sampai sini untuk proses pembuatan soal, baik itu pilihan Anda dan juga esai, kurang lebih seperti itu. Dan juga setelah ini bagaimana? Setelah ini selanjutnya kita akan coba meng-share soal ini ya, meng-share soal ini untuk dijawab oleh banyak pengguna yang kita bagikan linknya. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Setelah selesai membuat soal, kita klik tombol kirim yang ini. Klik tombol kirim di sebelah pojok kanan atas seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengirimkan link ini menggunakan email, atau kita klik yang tab link ini sehingga muncul tautan atau link yang kita bisa buka. Karena tautan ini terlalu panjang, maka kita bisa memperpendek URL tersebut dengan menekan atau menceklis tulisan perpendek URL ini seperti ini, sehingga URL atau tautan ini akan menjadi lebih pendek. Setelah itu kita klik Ctrl plus C pada keyboard sehingga link tersebut akan tersalin atau tercopy. Kira-kira seperti itu. Atau bisa juga menggunakan salin, maka link tersebut sudah tercopy. Kalau sudah, ya sudah, kita bagikan link tersebut ke pengguna yang akan mengerjakan soal tersebut. Misalnya seperti ini. Nah, link yang tadi kita coba buka, ternyata bisa. Betul, Anda sudah menjawab karena tadi kita sudah menjawab. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, enaknya kita buat judul dari form ini biar lebih enak dipandang. Di atasnya ini seperti ini, di tab Google Chrome ini judulnya sudah sama dari judul Google Form yang kita buat. Nah, terakhir, setelah kita menjawab soal, barangkali soal ini akan dibuka beberapa sesi, entah itu beberapa kelas, supaya sesi 1 mengerjakan, sesi kedua itu tidak akan bisa mengerjakan sebelum soal ini dibuka kembali. Caranya bagaimana?
Caranya sangat mudah. Di bagian jawaban, maksudnya kita klik tab jawaban yang ini. Di tab jawaban ini kita cari tombol atau kita cari switch yang bertuliskan menerima jawaban. Di sini ada, di sebelah sini. Switch ini atau tombol ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan apakah soal kita atau Google formulir kita atau soal yang sudah dibuat untuk dijawab ini apakah masih bisa menerima jawaban atau tidak. Ketika tombolnya aktif seperti ini, itu artinya form ini atau soal ini bisa atau masih bisa menerima jawaban. Jadi orang-orang masih bisa mengerjakan dan mengirim jawabannya ke form ini. Atau jika ingin menghentikan pengerjaan soal ini dan juga menutup jawaban yang dikirimkan, maka kita nonaktifkan tombol ini sehingga orang tidak akan bisa menjawab soal ini lagi atau muncul keterangan bahwa form ini tidak menerima jawaban lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Coba kita buktikan atau kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, ketika tombol ini kita nonaktifkan, maka orang yang mengakses link dari Google Formulir kita akan muncul keterangan formulir pekan ulangan ke-1 semester ganjil sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru. Artinya kita wajib menghubungi yang punya Google Formulir ini. Kalau dalam kasus ini karena soal ini dibuat untuk siswa, otomatis siswa harus bertanya ke guru yang membuat soal ini. Kira-kira seperti itu supaya soal ini bisa dijawab kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, kurang lebih untuk pembuatan soal seperti itu dan juga pembatasan jawaban seperti itu. Nah, selanjutnya barangkali kita ingin improvisasi ataupun mengubah tampilan dari Google Form ini, itu sangat mudah. Cukup kita klik icon sesuaikan tema, ini bisa kita atur entah itu tulisannya ataupun masukkan header gambar di sini gitu kan. Nah, misalnya seperti ini, kita pilih yang ini gitu kan. Kemudian kita klik sisipkan. Itu bisa di sini. Nah, ataupun kita memilih warna seperti ini. Backgroundnya di sini. Kira-kira seperti itu. Teksnya juga bisa. Nah, itu bisa ya. Kita bisa menyesuaikan tulisan-tulisan yang ada. Kalau sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, akan muncul gambar dan juga teks akan berubah. Kira-kira seperti itu. Nah, demikian tutorial atau langkah-langkah membuat soal baik itu pilihan ganda ataupun esai dengan menggunakan Google Form, termasuk sedikit improvisasi mengenai tampilan dari soal yang kita sudah buat. Barangkali teman-teman di sini yang menonton video ini masih belum paham ataupun ada pertanyaan terkait pembuatan soal ini, silahkan tulis di kolom komentar ataupun menghubungi saya di kontak yang disediakan di deskripsi. Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.